Nah, bagaimana alam semesta bekerja? Energi yang muncul dari kekosongan absolut ini itu menyatakan atau merealisasikan keberadaannya dalam format sacred geometry. Ya. Dia muncul dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya. Nah, sacred geometry inilah yang kita sebut juga sebagai mandala. Gitu. Nah, ketika kemudian diaplikasikan pada tatanan teknis, kita bisa merancang mandala dengan bentuk menyerupai sacred geometry tertentu, yang dengan itu kita bisa mengakses energi semesta. Ya. Dengan menciptakan mandala, kita juga bisa memunculkan satu lokus penyebaran energi semesta. Jadi, apa yang Anda buat tadi bersama-sama dengan kasih yang murni, itu membuat ini semua menjadi wadah bagi energi yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta ini ada mandala. Mandala itu menjadi semacam generator energi. Energi itu ngalir, terakses oleh ini, itu, ya, yang kemudian disebarluaskan kembali sesuai dengan kebutuhan. Ini dalam ilmu kuno namanya ilmu yantra. Ya. Jadi bagaimana lewat bentuk itu diaktifasi dibandingkan satu energi tertentu. Ya. Nah, tetapi kualitas dari yang Anda buat ini sekali lagi tergantung dari kemurnian jiwa yang membuat. Nah, pola-pola mandala ini tidak hanya seperti ini. Ini salah satu bentuknya. Itu bisa nanti lewat lukisan, ya, lewat apapun juga, gitu. Tetapi sekali lagi, bagaimana kualitasnya itu tergantung dari siapa yang membuat. Makanya ada bentuk-bentuk mandala tertentu bagus, tapi begitu kita rasakan energinya jelek sekali. Ya, gambarnya sih benar, tetapi energinya kenapa yang membuatnya tidak di dalam kemurnian jiwa. Nah, tubuh kita sendiri itu kan juga pada banyak aspeknya merealisasikan rumusan sacred geometry. Karena sebetulnya kita ini juga dirancang sebagai mandala. Nah, kita bisa menjadi mandala dalam arti menjadi pemancar energi kosmik manakala kita itu ada di dalam kemurnian jiwa. Bolak-baliknya itu begitu. Nah, tadi meditasi yang kita lakukan itu kita bersama-sama, ya, setelah kita berupaya menjernihkan jiwa raga melalui keterhubungan dengan diri sejati, kita memprogram agar kita itu yang menjadi mandala. Kita terhubung dengan semua mandala agung yang ada di jagat raya, yang ada di bumi. Kita juga memprogram agar yang dibuat ini menjadi mandala, menjadi receiver dari energi yang memancar dari mandala di pusat jagat raya sana dan kemudian memancarkannya kembali. Nah, sebetulnya ini mirip dengan teknologi, ini teknologi apa, teknologi seluler atau apa gitu lah. Ya. Jadi ini tuh kayak tower yang nanti menerima gelombang, memancarkan kembali gelombang. Ya. Nah, pesan pentingnya adalah model-model seperti ini di mana kita menjadi mandala atau membuat mandala itu diperlukan karena saat ini kita dihadapkan pada distorsi gelombang. Ya, ini HP banyak gunanya, tetapi watak dasar dia itu sebetulnya destruktif.
Ini ada gelombang elektromagnetik, kalau kita pakai terus itu akan merusak sel. Kalau kita tidak punya mekanisme untuk melindungi diri, yang sering pakai ini pasti nanti bermasalah, kanker lah, apalah, gitu ya. Nah makanya kita harus punya mekanisme untuk menyelaraskan, mulai dari yang benda kecil ini yang dekat dengan kita sampai nanti pada skala lebih besar kita menghasilkan gelombang yang kadung disebarkan oleh mereka yang punya niat yang tidak selaras, gitu. Dan tentu kita nggak realistis lah ya, kalau tiap malam bikin gini di rumah gitu kan, nggak realistis lah ya. Makanya yang bisa Anda lakukan adalah menjadikan diri Anda sendiri sebagai manusia. Ya. Gitu. Nah kalau sewaktu-waktu pas kita ngumpul bikin begini ya bagus ya, tapi kan sekali lagi tidak realistis kalau membuat ini setiap hari, kecuali di Bali. Di Bali kan dibuat yang begini tapi skala kecil, Canang, Banten gitu ya. Nah hanya memang ketika sesuatu sudah ditradisikan, seringkali kita kehilangan esensinya. Kita jadi nggak menggunakan nasa ketika membuat itu atau menempatkan itu. Itu yang mengurangi efektivitas. Apalagi kalau pokoknya asal beli, asal naruh gitu ya, nggak jalan fungsi mandalanya. Sebetulnya kalau aslinya maksudnya adalah dengan kasih murni kita itu menciptakan satu mandala mikro. Nah mandala mikro ini yang isinya bunga berbagai warna itu memendarkan indikasi ke sekeliling. Semua makhluk dari berbagai dimensi kemudian mendapatkan pancaran kasih ini sehingga semua bertumbuh. Maksudnya itu ya, tapi karena seiring dengan waktu kita kemudian kesadarannya terdistorsi, ya semua jadi berubah. Nah makanya Anda yang belajar seperti ini ya, mulailah kalau Anda punya tradisi yang sebetulnya tadinya luhur, dikembalikan kepada esensinya. Jangan dibiarkan terus jadi sekedar ada tapi tidak bermakna. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ya.